Baik, kita kembali ke virtual. Dan di ujung virtual sudah ada yang raise hand, 2 orang. Saya harus milih salah satu. Ada Wamima Rihlah Ruhania, Surabaya. Mohon maaf, dengan Mas siapa ini ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Buya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Semoga Buya selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Nama saya Mario Kempes Buya dari Wamima Rihlah Ruhania Surabaya. Ya, ya. Kayak kipernya Argentina ya. Mario namanya Mario Oke. Kempes. Ya. Sebetulnya saya asli dari Indramayu dan alhamdulillah saya dulu pernah mondok di Buya Sakur di pesantren Jatang Pinggan. Oh gitu. Nggih Buya. Iya, iya. Dan sekarang alhamdulillah saya bergabung di Wamima Rihlah Ruhania Surabaya Buya dengan Pak Ustadz Rohli. Iya, Iya. iya. Ini izin Buya, saya sudah lama mengikuti kajian Buya dari Irama Cinta, Puisi Cinta, dan Gelombang Cinta. Jadi ada 2 poin atau yang ingin saya sampaikan ke Buya ataupun mungkin ini sekitar pengalaman setelah mengikuti kajian Buya tentang sami'na wa ata'na. Buya sering sekali menyampaikan setiap kajian tentang makna sami'na wa ata'na Buya. Jadi suatu ketika saya berucap atau bahasanya berikrar bahwa bismillah ya Allah saya ingin sami'na wa ata'na. Setelah saya mengucapkan itu Buya, jadi besoknya malah ya diberikan sebuah ujian dengan beberapa ujian berulang-ulang Buya. Jadi setelah mengucapkan itu besoknya saya menabrak mobil bos dan saya berpikir ini bagaimana dan saya harus menggantinya dan saya siap mengganti dengan mudah-mudahan jualan saya laku Buya, ramai besok. Nah setelah itu besoknya saya jualan, tiba-tiba tempat jualan saya terasnya ambruk Buya. Ya Allah. Akhirnya saya berpikir ini kalau seperti ini akhirnya mengganggu proses penjualan saya. Jadi saya berpikir ini gimana untuk mengganti rugi kerusakan mobil bos saya. Dan setelah itu besoknya belum selesai sampai di situ, saya ditelepon dari adik saya. Adik saya kena hipnotis uang sekitar 6 juta. Ya Allah, saya bilang ini. Jadi ini pengalaman saya tentang sering Buya sampaikan setiap kajian harus sami'na wa ata'na, dan di saat saya istilahnya saya bahasanya berikrar untuk sami'na wa ata'na, itu malah terjadi rentetan ujian seperti itu Buya. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua, Buya juga sering menyampaikan tentang masalah peperangan di dalam diri. Dan saya pun sering merasakan seperti itu. Termasuk tadi malam, saya pengen berangkat ke majelis wamimaan. Di situ berat sekali untuk berangkat. Ya. Dan di situ saya terjadi sebuah peperangan dalam diri. Udahlah, nggak usah berangkat. Tadi pagi jualanmu ramai, kamu capek, udah istirahat mendingan daripada ke sana. Di sisi lain, semacam kayak mendapat dorong, udah berangkat. Mudah-mudahan di sana mendapat ilmu dari Buya Sakur. Dan mudah-mudahan udah, pokoknya intinya sudah berangkat. Sering sekali seperti itu Buya. Mungkin ini pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari nasihat-nasihat Buya tentang sami'na wa ata'na, peperangan dalam diri. Dan yang terakhir saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas nasihat-nasihat dari Buya, bimbingan dari Buya. Izinkan saya ingin menjadi santrinya Buya walaupun pernah mondok di sana tapi sudah lama nggak berkunjung ke Buya. Mudah-mudahan saya diberi kesempatan, diizinkan Allah, dimampukan Allah untuk ke sana Buya. Dan salam untuk sahabat-sahabat Buya Sakur Yasin dimanapun berada. Salam juga untuk Wamima Rihlah Wamima semua Senusantara. Salam persahabatan kontrak dunia akhirat bersama guru kita Buya Sakur Yasin dari Majelis Zikir Rihlah Ruhania Surabaya. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau ketentuan Allah itu menyenangkan, dapat jodoh, ya kan, dikasih kesembuhan, bisa beli mobil,
semua orang akan bisa pasti mengatakan sami'na, siap kami terima. Iya dong, menyenangkan. Tapi pas ketika terasnya ambruk, mobil bosnya rusak, nah itu kan sulit. Tetapi ada wilayah yang kecil sesungguhnya, wilayahnya kecil, ruangannya kecil, bisa menawar sebetulnya. Hari ini andaikan kita dikasih tahu oleh Allah bahwa engkau hari ini mobilnya mau tabrakan, menyenangkan nggak? Tidak. Bisa nggak sami'na wa ta'na? Boleh nggak kita nggak jadi berangkatnya? Udah deh nggak jadi mau tabrakan, boleh nggak? Nggak boleh. Tetap engkau harus keluar. Andaikan Allah ngasih tahu hari ini engkau mau tabrakan dan kakimu mau patah, dikasih tahu oleh Allah. Boleh nggak kita membatalkan perjalanan hari ini? Nggak boleh, harus berangkat. Itu ketentuan Allah. Enak kan dikasih tahu begitu? Jadi enak tahu apa enak nggak tahu? Apalagi pemberitahuannya 5 tahun yang akan datang. Mulai sekarang kita udah gak nyaman dong. Nasib buruk yang akan menimpa diri kita 10 tahun yang akan datang. Dikasih tahu sekarang. Hidup kita sejak sekarang sudah tidak nyaman kok. Jadi enak tahu apa enak tidak tahu? Iya, makanya wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ketentuan Allah, semua orang tidak akan tahu apa yang akan dilakukan besok, dan tidak ada orang yang tahu di mana akan mati kecuali kepada kekasih-kekasihnya. Allah boleh membocorkan rahasia itu hanya untuk kekasihnya. Nah, seorang kekasih dikasih tahu hari ini engkau mentabrakan, kakimu putus. Boleh nggak kekasih membatalkan perjalanan? Nggak bisa, ya harus laksana. Hanya saja ya Allah sami'na wa ta'na, saya siap akan berangkat juga. Kalau mau saya suruh tabrakan, mangga saya mau siap tabrakan. Tapi kira-kira yang putus jangan kaki, jari sajalah, jari jempolnya aja putus. Tapi mobil itu apa namanya harus berguling-guling juga. Tapi yang patah hanya jempolnya aja, itu bisa. Tawar menawar semacam itu bisa. Ya, artinya ada pergeseran. Tapi apa namanya screennya itu, scan-nya itu ya seperti itu. Jadi harus tabrakan, mobilnya terguling-guling, hanya tetapi ternyata yang putus hanya jempol kakinya saja, bukan kakinya. Itu seperti itu. Itu juga sebetulnya ya bagus enggak? Enggak bagus juga. Yang bagus ya sami'na wa ta'na secara bulat. Siap menerima apapun keputusanmu dan siap menjalani apapun keputusanmu. Di dalam menjalani ketika ada kesalahan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang penting minta ampun. Nah, kita ini dalam beragama nanggung sebetulnya mah. Di satu sisi kita dididik di pesantren yang sifatnya otoriter, indoktrinasi, menatap wajah kiai saja enggak sopan, apalagi bertanya sama kiai, apalagi mendebat kiai, itu paling pantang di pesantren tuh. Kecuali cadang pinggan ya. Iya. Nggak boleh pakai nanya, itu saya nggak setuju tuh pendapat gitu. Wah, langsung dilempar pakai asbak. Di satu sisi. Tetapi juga pendidikan secara militer juga tidak juga. Ini serba nanggung ini. Jadi mungkin salah satu yang menyebabkan kita ini menjadi asing untuk mengatakan sami'na wa ta'na, karena kitanya sekolahnya itu di perguruan tinggi negeri umum
seperti Pajajaran, seperti UI, seperti UGM. Tapi yang masuk di Akmil, Akademi Militer, beda pendidikannya. Coba kita bicara dengan tentara lah, tentara. Apa katanya mayor, apa kapten, apa letkol. Begini Pak, siap Pak Kiai. Ini, iya siap. Jawabannya selalu siap. Karena mereka dididik seperti itu. Nggak boleh, akan tetapi ditampok. Iya, yang ada siap, laksanakan. Nah, dididik secara militer begitu. Nah, ini kita menjadi kesulitan untuk mengatakan samena wa ta'na. Nggak sulit. Betul. Tapi ketika diajak rasional, mentah juga kamu nih. Betul nggak? Diajak rasional. Nabi Muhammad rasional nih, punya mukjizat, bisa berjalan sekejap dari Mekah ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratil Muntaha. Dianggapnya sebagai mukjizat. Saya mau rasional aja. Waktu Nabi berangkat dari Mekah ke Palestina, ada yang nganter enggak? Ada yang nganter enggak? Enggak ada. Di malam hari kan lagi pada tidur. Nah, ketika pulang ada yang jemput enggak? Nah, kalau Nabi melakukan sesuatu yang disebut mukjizat, lalu tidak ada orang yang tahu di mana standar mukjizat. Pakai logika nih. Ini juga nggak nerima. Diajak otoriter nggak mau, diajak rasional nggak mau, jadi maunya apa? Ya terserah kamu itu mana nanti. Ini sulitnya kita di sini kan begitu. Wah itu murtad itu. Lah, kalau orang bercerita sendiri tanpa ada yang melihat, di mana mukjizatnya? Rasional nggak? Nabi Musa melah lautan, di belakangnya ada umatnya, ada Fir'aunnya juga, betul nggak? Nabi Isa berbicara, ada rajanya, ada umatnya. Nabi Yusuf bayi bisa ngomong, betul nggak? Nabi Isa bisa membuat orang buta asli jadi melihat kembali. Nabi Musa bisa menghidupkan orang yang mati jadi hidup lagi, banyak saksinya. Nabi dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, nggak ada yang nganter aja. Iya kan? Jadi bukan, ya berarti ya yang ya standarnya apa? Ya. Ini bukan berarti saya tidak mempercayai Islamiyah, tidak. Hanya mengatakan itu bukan mukjizat. Itu itu adalah kelebihan Nabi aja secara pribadi, bukan mukjizat karena nggak ada saksi, betul nggak? Rasional nih. Waktu Nabi Isra dari Mekah, Ka'bah itu tempatnya berhala, tuh sudah ada orang sholat di situ. Sholat belum wajib kan? Yang ada di Ka'bah apa? Penyembahan berhala. Isinya apa? Berhala. Konon ada yang bilang 380, ada yang 480 berhala. Kok kenapa minal Masjidil Haram? Sejak kapan jadi Masjidil Haram? Kita bertanya, ini rasional. Dulu tahun 60 ada orang mengatakan saya mondok di Cadang Pinggan Pesantren Buya Sakar tahun 60. Masuk akal enggak? Kapan pondok ini berdiri? 97. 89. Ya, 98. Ya, pas apa reformasi. Nah, sejak kapan Masjidil Haram itu menjadi masjid? Yang belum ada orang sholat di situ aja tempat berhala. Iya kan? Termasuk Ka'bah dilindungi oleh Allah dari serangan tentara Abraha, tentara gajah,
Mereka dilemparin dengan burung dengan batu sijil oleh burung-burung, karena Ka'bah dibela oleh Allah. Dibela oleh Allah ketika Ka'bah masih tempatnya berhala. Betul nggak? Tapi ketika Ka'bah sudah menjadi masjid, lalu digempur oleh Yazid, anaknya Muawiyah, diratakan dengan tanah. Kenapa nggak dibela? Keracunan lagi. Berlogika. Iya kan? Boleh nggak? Sekarang saya mau nanya, beragama boleh nggak dengan logika? Sejak kapan agama mau melarang berlogika? Ini persoalannya. Ini yang menjadi soalan. Ini bukan berarti saya meragukan agama saya, tapi saya ingin meyakini agama saya sesuai dengan logika saya. Nah itu yang jadi persoalan. Ya kan begitu. Yuk makanya ngaji nggak pernah selesai. Iya sampai kapanpun. Sampai engkau yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kau yakin betul. Bukan hanya katanya percaya enggak dong. Bagaimanapun juga ketika kepercayaanmu hanya berdasarkan katanya masih rapuh. Sehingga engkau maunya bukti-bukti yang kuat. Itulah rasionalitas. Maka sang penanya tadi intinya apa tadi? Sami'na wa ata'na. Iya. 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 Jadi sekarang Anda sudah bukan waktunya pesantren lagi, sudah waktunya cari makan anak istri, ya kan? Tapi melatih diri untuk jangan berkeluh kesah kepada Tuhanmu. Ya. Kalau kurang duit jangan cerita sama orang. Langsung sama Allah aja. Iya. Karena ketika engkau banyak bercerita tentang kesulitan dirimu pada orang lain, berarti Anda menunjukkan kelemahan Anda. Dan pembicaraan percakapanmu yang isinya hanya keluhan, itu percakapan yang sangat membosankan. Terima kasih gitu aja. Ya. Terima kasih. Mario Kempes dari Majelis Wamimah Rihlah Surabaya. Terima kasih. Demikian pemaparan yang disampaikan Buya Syakur tentang pemaknaan Sami'na wa ata'na. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.